Baik siswa-siswi sekalian, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Namun yang pertama kita bahas mengenai reaksi redoks ya. Di kelas 10 kita sudah pernah mempelajari tentang reaksi redoks, di mana reaksi redoks ini merupakan singkatan dari reduksi oksidasi. Nah, namun apa bedanya dengan pelajaran waktu kita di kelas 10? Ketika di kelas 10 kita mempelajarinya masih dalam bentuk yang sederhana. Nah, di sini di kelas 12 sekarang kita mempelajarinya lebih kompleks lagi. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini? Yang mau kita pelajari adalah penyetaraan reaksi redoks. Ya, penyetaraan reaksi redoks. Kalau di kelas 10 kita menggunakan penyetaraan langsung ya. Namun di kelas 12 karena reaksinya semakin kompleks, kita harus menggunakan beberapa langkah. Nah, jadi penyetaraan reaksi redoks di sini ada dua cara. Yang pertama adalah metode setengah reaksi dan yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah metode setengah reaksi. Oke. Baik, di sini ada beberapa langkah yang harus kita ikuti untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Yang pertama, nanti kita harus memisahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari reaksi total. Kemudian yang kedua, menyetarakan jumlah atom selain O dan H. Yang ketiga, menyetarakan jumlah oksigen jika dia dalam suasana asam kita menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Sedangkan pada suasana basah, kita menambahkan H2O-nya pada ruas yang kelebihan O. Kemudian langkah yang keempat, menyetarakan jumlah atom hidrogen. Jika dia dalam suasana asam, kita menambahkan H+. Jika dia dalam suasana basah, kita menambahkan OH-. Kemudian, menyetarakan muatan dengan menambahkan E- atau elektron pada ruas yang memiliki muatan lebih besar. Kemudian langkah yang terakhir adalah menyamakan jumlah elektron dan menjumlahkan reaksi. Kita langsung masuk saja ke contoh soal. Ya, di sini ada contohnya. MnO ditambah PbO2 menghasilkan MnO4- ditambah Pb2+ dan kita diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks ini dalam suasana asam. Kita ikuti langkah-langkah yang tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah memisahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari reaksi total. Ini yang disebut dengan reaksi total. Kita memisahkan ya. Jadi setengah reaksi yang pertama ya, MnO ya, kira-kira di sebelah kanan ini ada batasnya tanda panah ya. Jadi MnO di sebelah kanan itu berpasangan dengan MnO4- ya. Jadi di sini menghasilkan MnO4-. Kemudian setengah reaksi yang kedua yaitu PbO2 menghasilkan Pb2+. Nah, ini adalah langkah yang pertama, memisahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari reaksi total. Kemudian yang kedua, menyetarakan jumlah atom selain O dan H. Di reaksi yang pertama, selain O dan H itu ada Mn. Di sebelah kiri, Mn-nya jumlahnya 1. Di sebelah kanan, Mn-nya jumlahnya 1. Berarti sudah sama, tidak perlu lagi kita setarakan. Kemudian untuk setengah reaksi yang kedua, Pb di sebelah kiri ada 1. Pb di sebelah kanan juga ada 1. Berarti tidak perlu kita setarakan karena sudah sama. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menyetarakan jumlah oksigen. Nah, ini tadi dalam suasana asam, berarti kita menggunakan yang pertama ini. Dalam suasana asam, kita menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Kita lihat setengah reaksi yang pertama, ya.
Jumlah O di kiri ada 1, jumlah O di kanan ada 4. Di sini ada 1, di sini ada 4, berarti di sebelah kiri kekurangan 3 oksigen. Ya, maka suasana asam menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Maka di sini kita tambahkan sebanyak kekurangannya tadi 3 H2O. Ya. Kemudian di reaksi yang kedua, ya, di sini ada O-nya di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan tidak ada, berarti ini di kanannya kita tambahkan 2H2O sejumlah kekurangannya. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat, menyetarakan jumlah atom hidrogen. Ini tadi masih tetap dalam suasana asam dengan menambahkan H+, ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri jumlah H-nya ini kita kalikan 2, indeksnya ini dikali 3, berarti jumlah H di sebelah kiri ada 6, maka di sebelah kanan kita tambahkan H+ sebanyak 6 juga. Di sini tambah 6H+, ya. Kemudian untuk setengah reaksi yang kedua, di sini hanya ada 2 dikali 2 ada 4, berarti di sini kita tambahkan 4H+, ya, tambah 4H+. Kemudian kita masuk ke langkah yang kelima, menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron atau E- pada ruas yang memiliki muatan lebih besar. Dari mana kita tahu muatannya lebih besar atau lebih kecil? Dengan cara menghitung dulu, ya. Jadi seperti MnO ini tidak ada plus min di atasnya, berarti muatannya sama dengan 0. Ini juga 3H2O tidak ada plus atau min di atasnya, berarti muatannya juga 0. Kemudian MnO4 min. Nah, min di sini menandakan bahwa dia bermuatan min 1, negatif 1. Kemudian 6H+, plus 1 dikali 6, berarti ini bermuatan plus 6. Total muatan di sebelah kiri adalah 0 dan total muatan di sebelah kanan adalah plus 5, ya. Jadi 0 dengan plus 5. Katanya di sini menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang memiliki muatan lebih besar. Nah, di sini muatan yang lebih besar terdapat di sebelah kanan, ya. Jadi 0 dengan 5. Berapakah kita kurangkan dari yang tinggi ini supaya dia sama tinggi nih dengan yang 0? Berarti kita kurangkan sebanyak 5. Artinya kita menambahkan 5 elektron. Nah, seperti ini ya. Menambahkan 5 elektron. Oke, untuk setengah reaksi yang pertama sudah selesai. Kemudian sekarang kita ke setengah reaksi yang kedua. Ya, ini kita hitung juga muatannya. Tidak ada tanda plus minusnya, berarti dia muatannya 0. Ini plus 1 dikali 4, berarti bermuatan plus 4. Ini plus 2, karena koefisiennya 1, maka ini tetap plus 2. Di sini 0, tidak ada plus minnya ya. Total di sebelah kiri plus 4, dan total di sebelah kanan plus 2. Nah, masih sama untuk cara penyetaraannya dengan menambahkan elektron pada ruas yang memiliki muatan lebih besar. Di sini muatan yang lebih besar terdapat di ruas kiri, ya, plus 4 dengan plus 2. Berapakah kita tambahkan di plus 4 ini supaya dia sama tinggi? Maka di sini kita tambahkan 2 elektron. Artinya dari 4 dikurangkan 2, jadinya sisa 2, sama seperti di kanan. Begitu juga tadi di reaksi yang pertama, di sini di sebelah kiri muatannya 0, di sebelah kanan plus 5, dikurangkan sebanyak 5, maka sama-sama 0. Jadi harus sama jumlah elektronnya. Oke, kita masuk ke langkah yang selanjutnya adalah menyamakan jumlah elektron. Kita lihat di sini, ya. Hal yang perlu kita perhatikan juga, ya, apakah reaksi kita benar atau salah? Itu jumlah elektron yang kita tambahkan itu selalu berada di ruas yang berbeda. Jadi jika di reaksi pertama dia di sebelah kanan, maka di reaksi keduanya nanti dia ada di sebelah kiri atau sebaliknya, ya. Kita akan menyamakan jumlah elektron. Di sini kita lihat di setengah reaksi yang pertama jumlah elektronnya 5, dan di setengah reaksi yang kedua jumlah elektronnya 2, ya. Di pelajaran matematika tentu kita sudah mempelajari bahwa untuk menyamakan itu kita bisa menggunakan cara kali silang, ya. Jadi kita kali silang. Ini 2 dan 5, berarti yang pertama dikali 2, yang kedua dikali 5.
hasilnya kita tuliskan di sini ya. Setengah reaksi yang pertama dikali 2 menjadi 2MnO ditambah, ini dikali 2 menjadi 6H2O menghasilkan. Ini dikali 2 berarti 2MnO4- ditambah 2 kali 6, 12H+, ya, ditambah 10 elektron. Kemudian setengah reaksi yang kedua dikali 5 berarti 5 PbO2 ditambah 5 kali 4 20H+ ditambah 5 kali 2 10 elektron menghasilkan, ya, di sini 5 Pb2+ ditambah 10 H2O. Nah, ini yang mau kita jumlahkan. Tapi terlebih dahulu kita lihat yang sama. Yang samanya ada di sini. Ya, 10 elektron. Ini ada 10 elektron, 10 elektron di ruas yang berbeda. Ini dia di ruas kanan, ini dia di ruas kiri. Ya, berarti kita coret. Nah, kemudian ada lagi yang sama, yaitu H2O. Di sini ada 6 H2O. Di sini ada 10. Nah, berarti yang di sini habis, yang di sini sisa 4. Ya, dikurangkan. Kemudian ini ada 20H+, di sini ada 12, berarti yang kecil habis, yang ini sisa 8. Ya. Jadi, kalau kita jumlahkan hasil dari penyetaran reaksi redoks ini, 2MnO ditambah 5 PbO2 ditambah ini tadi sisa 8H+ menghasilkan 2MnO4- ditambah ini 5 Pb2+ ditambah 4H2O. Nah, ini adalah persamaan reaksi setaranya. Kalau kita mau cek lagi boleh ya. Cara ceknya di sebelah kiri itu ada unsur Mn, ada unsur O, ada Pb dan ada H. Ya, di sebelah kanan juga ada Mn, O, Pb dan H. Oke, kita cek di sini. Mn-nya di sini ada 2. Kemudian O-nya di sini ada 2. Ya. Di sini ada 2 kali 5 10 ditambah 2 12. Pb-nya di sini ada 5. Kemudian H-nya ada 8. Oke, di sebelah kanan kita lihat Mn-nya di sini ada 2, O-nya 4 kali 2. Koefisien berlaku untuk semua ya. 4 kali 2 ini 8 ditambah di sini ada 4 lagi. Ya, berarti 8 tambah 4 12. Pb-nya di sini ada 5 dan H-nya di sini ada 2 kali 4, 8. Nah, kalau kita lihat jumlah unsurnya sudah sama. Nah, ada hal lain yang perlu kita lihat lagi. Apakah juga jumlah muatannya sama? Kita akan cek. Ini jika tidak ada plus min di atasnya maka dia bermuatan 0. Jadi ini tidak ada plus minnya 0. Ini 0 plus 1 dikali 8 plus 8. Ini min 1 dikali 2, min 2 plus 2 dikali 5 plus 10, ini tidak ada plus minnya berarti 0. Ya. Kita jumlahkan, jumlah muatan yang di sebelah kiri ini totalnya adalah plus 8. Total muatan yang di sebelah kanan ini adalah plus 8. Jadi, persamaan reaksi ini dikatakan setara karena jumlah muatannya di kiri dan di kanan sama, yaitu sama-sama plus 8, serta jumlah unsur-unsur yang ada di ruas kiri dan jumlah unsur-unsur di ruas kanan adalah sama. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua. Ya, di sini masih tetap dalam suasana asam ya. Nah, Cr2O7- ditambah Cl- menghasilkan Cr3+ ditambah dengan Cl2. Langkah-langkahnya kita ikutin seperti yang tadi, membagi reaksi menjadi setengah reduksi dan oksidasi. Berarti di sini setengah reaksi yang pertama Cr2O7- ya. Kira-kira pasangannya di sebelah kanan adalah dengan Cr atau dengan Cl?
Yang pasti yang masih ada kemiripannya, yaitu dengan Cr3+, kemudian setengah reaksi yang kedua, Cl- menghasilkan Cl2. Ya, kita lihat di sini. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan jumlah unsur selain O dan H. Di reaksi yang pertama, selain O dan H itu ada si Cr. Di sini Cr-nya ada 2, di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan baru ada 1. Maka yang bisa kita ubah adalah koefisien yang di depan sini, 2. Ya. Jadi jumlah Cr-nya sudah sama. Demikian juga di setengah reaksi yang kedua, Cl-nya di kiri ada 1, di kanan ada 2, maka kita samakan dengan menambahkan koefisien 2. Kemudian langkah selanjutnya menyetarakan jumlah oksigen. Ini masih dalam suasana asam, yaitu menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Kita lihat di setengah reaksi yang pertama, jumlah O di kiri ada 7, di kanan tidak ada, maka di sini kita tambahkan 7 H2O. H2O. Kemudian yang reaksi yang kedua tidak ada O-nya, berarti tidak perlu kita tambahkan H2O. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, menyetarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H+. Di sini jumlahannya 2 kali 7, 14. Berarti di sini juga kita tambahkan sejumlah 14 H+. Di reaksi yang kedua tidak ada H, berarti tidak perlu kita tambahkan H+. Kemudian langkah yang selanjutnya yang kelima adalah menyetarakan jumlah muatan. Kita hitung jumlah muatannya di sini. 2 min dikali koefisiennya 1 berarti tetap min 2, plus 1 dikali 14 plus 14, plus 3 dikali 2 plus 6. Di sini tidak ada plus min berarti 0. Di sini min 2, di sini 0. Oke, total di sebelah kiri di sini adalah plus 12. Total di sebelah kanan adalah plus 6. Nah, kita akan menambahkan elektron pada ruas yang memiliki muatan lebih besar. Dan di sini yang lebih besar ada di ruas kiri. Ya. Berapa kita tambahkan elektron supaya dia menjadi plus 6? Berarti kita tambahkan sejumlah 6. Ya. 6 elektron. Jadi dari 12 dikurang sebanyak 6, sisanya sama-sama 6. Ini min 2 dengan 0 ya. Ini tadi menambahkan elektron pada ruas yang lebih besar, sudah pasti lebih besar 0 ya. Jadi di sini supaya dia menjadi min 2 kita tambahkan juga 2 elektron. Nah, langkah selanjutnya adalah menyamakan jumlah elektron dengan cara dikali silang. Nah, kita kali silang. Yang pertama dikali, ini antara 2 dan 6, berarti ini dikali 2 dikali 6, atau bisa kita sederhanakan yang dikali 1, ini dikali 3 ya. Maka hasilnya adalah Cr2O7 2- karena dikali 1 maka dia tetap, ditambah 14H+ ditambah 6 elektron menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. Kemudian setengah reaksi yang kedua yaitu 3 kali 2, 6Cl- menghasilkan 3Cl2 ditambah 6 elektron. Nah, ini tinggal kita jumlahkan ya. Kita lihat yang samanya hanya si 6 elektron ini, berarti kita coret karena sama ya. Selain itu tidak ada lagi, maka tinggal kita tuliskan hasil akhirnya adalah Cr2O7 2- ditambah 6Cl- ditambah 14H+ ya, yang di kiri semua kita tuliskan di kiri. Kemudian kita beralih ke kanan yaitu 2Cr3+ ditambah 3Cl2 ditambah 7H2O. Nah, ditambah 7H2O. Oke, ini adalah persamaan reaksi setaranya. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, sekarang kalian semua punya tugas, yaitu setarakanlah persamaan reaksi redoks berikut menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Yang pertama, Zn ditambah NO3- menghasilkan Zn2+ ditambah NH4+. Yang kedua,
MnO4- ditambah C2O4 2- menghasilkan MnO2 ditambah CO2. Ya, selamat mengerjakan dan sampai bertemu di jadwal selanjutnya.